Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Sinopsis untuk anime Boruto episode 243 berjudul Di Mana Anda Berada, rilis 3 April 2022. Sinopsis ini diterbitkan oleh Animedia Magazine di Jepang. Berdasarkan kode yang ditinggalkan Funamushi tanpa disengaja, tampaknya di pratinja terbaru Denki berusaha memecahkan kode tersebut dengan keahliannya. Ternyata itu menunjukkan bahwa desa Kirigakure dalam bahaya. Kagura mencatat bahwa ada kota di pertengahan jalan musuh mereka. Kagura kemudian memberitahu Boruto dan rekan-rekannya tentang strategi untuk menghentikan serangan mereka di sana. Jadi, kelompok mereka menuju ke lokasi itu segera. Faktanya, Kagura memiliki banyak kenangan melekat pada kota itu. Dia tampaknya menghabiskan sebagian masa kecilnya di sana. Setelah Boruto dan rekan satu timnya akhirnya tiba di lokasi, mereka bekerja sama dengan semua orang di sana, dan dengan cepat mulai membuat beberapa strategi dan mempersiapkan taktik mereka untuk menyelamatkan kota dan desa Kirigakure. Selain itu, pratinja terbaru juga menunjukkan Boruto sibuk mencari Ikada. Mereka mengira Ikada diculik klan Funato. Namun sayangnya Ikada rupanya sukarela bersama Funato. Jelas Ikada adalah anak kandung Arumi yang merupakan keluarga inti klan Funato. Ikada sedih karena kakak tersayangnya Seiren terluka, dan Ikada rupanya terpukul dan sepertinya akan membalas dendam kepada Boruto dan Kagura. Tentu Funamushi mengatakan luka Seiren tidak fatal, namun Seiren belum sadar. Saya curiga Seiren hanya berpura-pura tidak sadar agar adiknya Ikada bersedia bergabung dan menyerang armada negara air. Sebelumnya, tentu menarik untuk membahas Boruto episode 242, di mana fakta-fakta menarik mengenai klan Funato terutama Seiren tentunya. Inilah beberapa poin Boruto episode 242 di antaranya. 1. Armada Funato vs Armada Mizukage di Laut Utara. Rupanya peperangan armada dari Mizukage atau negara air melawan armada Funato akan dimulai. Bukan hanya perang kecil, rupanya perang ini melibatkan banyak kapal besar dengan banyak pasukan. Kita tahu banyak pihak mendukung klan Funato, dan ini membuat pasukan Funato menjadi mendadak banyak. Ini terjadi ketika mendengar bahwa Arumi telah dibebaskan. Meskipun demikian, rupanya peperangan tidak ditunjukkan. Mungkin ini akan ditunjukkan di episode depan. Namun perlu diingat untuk animasi peperangan tentu akan menyusahkan animator. Dan jika bukan Parrot, studio lain akan membuat animasi biasa saja atau standar. Peperangan ini membuat Kagura dipanggil untuk memimpin unit sekelompok pasukan Kirigakure. Namun Kagura bersikeras akan mengantar Boruto dan lainnya kembali ke Kirigakure lebih dulu. 2. Kagura vs Funamushi. Funamushi merupakan bawahan dari Seiren. Tentu Funamushi memiliki kemampuan di atas rata-rata tentara Funato. Di sini Funamushi memperlihatkan bagaimana dia menggunakan Kuchiyose menjijikkan yaitu lintah. Ini sedikit mirip dengan Kuchiyose Katsuyu. Namun hewan ini sangat berbanding terbalik. Katsuyu tampak menyembuhkan orang, namun Kuchiyose lintah ini menghisap darah dan mengendalikan tubuh orang tersebut. Paling disorot bagaimana Buntan dan Kawaki menjadi korban dari lintah Funamushi. Tentu menarik bagaimana senjata canggih ilmiah hidup yaitu Kawaki bisa juga terpengaruh oleh lintah ini. Katasuki lagi-lagi akan mengejek Amado. Selain itu, hal lucu di mana Denki gunakan semprotan serangga untuk membunuh lintah. Hal ini rasanya terlalu sepele untuk Kuchiyose yang seram ini. Funamushi mengaku adalah anggota klan Funato yang akan menghukum Kirigakure. Kita tidak tahu apakah Funamushi adalah asli klan Funato
atau dia klan lain yang bergabung dengan Funato? Mungkin ini akan dibahas di episode mendatang ya. Jutsu andalan Funamushi rupanya adalah di mana dia membuat pusaran air dengan kepala pedang dan berputar layaknya helikopter. Tentu bagi shinobi biasa jurus ini sangat mematikan. Namun karena lawannya adalah Kagura dengan Hiramikari, maka jutsu ini bisa dilumpuhkan. Seandainya Kagura hanya menggunakan pedang biasa akan lain ceritanya. 3. Seiren Voice Boruto. Awalnya orang menduga kabut hitam yang muncul di pantai adalah hal yang biasa. Namun rupanya itu adalah jutsu Seiren. Seiren bisa mengeluarkan kabut hitam dalam area yang sangat luas. Ini membuat kamuflase yang menyebabkan kapal Funato tidak terlihat. Seiren rupanya menggunakan senjata perpaduan panah dan alat musik petik. Dia mengincar Boruto dengan senjata itu. Namun rupanya Boruto sangat cerdas. Dia menyadari kabut hitam sebelumnya tidak beres. Tentu ini warisan dari kejeniusan keturunan klan Namikaze. Boruto menggunakan taktik Kage Bunshin yang cerdas mengelabui Seiren. Namun rupanya senjata alat musik petik Seiren bisa menimbulkan gema suara. Ini untuk menemukan musuhnya. Sama seperti lumba-lumba dan kelelawar, cara kerjanya menggunakan gema untuk mengetahui sekitar dan mangsanya. Pada akhirnya, lengan Boruto sempat terkena dan membuat aliran cakra tangan Boruto kacau. 4. Kerja sama Kagura dan Boruto. Kagura berhasil mengalahkan Funamushi lebih dulu. Hal ini membuat Kagura sempat untuk menolong Boruto. Kagura gunakan Hiramikari untuk menangkis anak panah cakra dengan kekuatan penuh dari Seiren. Ini menggambarkan bahwa selain tajam, Hiramikari bisa digunakan sebagai tameng atau perisai. Disinilah Kagura mengatakan bahwa Seiren adalah petarung jarak jauh, sedangkan Boruto dan Kagura petarung jarak dekat. Kagura sempat salah strategi, dia mengira bahwa anak panah Seiren biasa saja. Namun rupanya anak panah ini bisa berbelok seiring suara yang dikeluarkan senjata Seiren. Ini membuat bahu Kagura terluka tentunya. Namun sudah dijelaskan bahwa Kagura harus dibawa hidup-hidup untuk bernegosiasi dengan Kirigakure. Jadi Seiren tidak berniat membunuh Kagura tentunya ya. Karena Kagura terluka dan provokasi dari Seiren, Boruto mulai menunjukkan kemampuannya. Bukan hanya kemampuan fisik, dia menggunakan kecerdasan warisan klan Namikaze. Dalam sekejap, Boruto tahu bahwa kelemahan gema Seiren adalah petir. Akhirnya Boruto menyerang seiring adanya petir dan berhasil menghindari anak panah Seiren. Pada akhirnya, dari kerjasama Kagura dan Boruto, Kagura berhasil menebas Seiren dan membuat Seiren pingsan tak berdaya. Disinilah Funamushi datang. Funamushi terlihat sangat marah. Awalnya kami kira dia akan mengeluarkan kekuatan tidak terduga. Namun rupanya dia gunakan Suiton Suijin Heki dan kabur dari sana. Rupanya Funamushi meninggalkan gulungan berisi kode atau kriptogram. Ini akan terkait dengan episode minggu depan ya. 5. Kelakuan Hebichigo. Setelah terciduk akan membunuh Kagura, Hebichigo melihat kapal Funato. Bukannya melapor, Hebichigo justru senang karena mengira Kagura akan dikalahkan Funato. Bahkan Hebichigo tidak mau membantu saat Kagura dalam bahaya. Bahkan Hebichigo berniat membunuhnya dari belakang. Sayangnya apes lagi bagaimana Hebichigo hampir diserang pasukan Kirigakure yang dikendalikan Linta. Dan justru Metal Lee membawa pahlawan dan menyelamatkan Hebichigo. Lalu apakah mereka berjodoh di masa depan? Hahaha, bercanda ya. Di balik itu semua, Kagura pada akhirnya tidak menganggap serius kejahatan Hebichigo. Rupanya Kagura menganggap itu tidak pernah terjadi dan tampak memaafkan Hebichigo. Ini membuat ekspresi Hebichigo terkejut, dan akankah ini mengubah watak Hebichigo? 6. Ikada menjadi jahat. Mengejutkan di mana Ikada didatangi seorang Funato yang melaporkan bahwa kakaknya telah terluka. Tentu saja Ikada sangat khawatir dengan kakaknya.
Meskipun Funamushi mengatakan ini tidak fatal, tapi Seiren belum juga sadar. Namun Ikada tampak sangat marah. Bahkan dia menanyakan siapa yang melukai Seiren, dan mengetahui bahwa itu adalah Kagura dan Boruto. Jika demikian, mungkinkah Ikada akan meluapkan amarahnya? Dan bisa jadi kekuatan naga air Ikada akan muncul untuk melawan Boruto dan Kagura. Ini akan merepotkan tentunya untuk mengalahkan Ikada yang dikatakan terkuat di klan Kunato. Kisah Ikada dan Boruto ini mengingatkan kita bagaimana kisah Madara kecil dan Hashirama kecil. Mereka bersahabat, namun karena berada di pihak yang berlawanan, mereka terpaksa bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, kisah Madara kecil dan Hashirama kecil diadaptasi di anime Boruto. Apakah endingnya akan seperti kisah Madara dan Hashirama? Atau akan happy ending? Tentu menarik disaksikan ke depannya ya. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus berita dari kami di channel YouTube Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.